Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semua yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Sebelumnya, kami di sini dari kelompok 7, kelas Agribisnis A, akan menjelaskan tentang pasar oligopoli, yang merupakan salah satu jenis dari pasar persaingan tidak sempurna. Poin per poin dari pasar oligopoli nantinya akan dijelaskan sedetail mungkin oleh anggota dari kelompok 7. Di antaranya yaitu Sevita Asriana Rahmawati, NIM 76, Wanti Nawangsari, NIM 94, Farah Rizky Afianti, NIM 110, Rina Apriana Firdaus, NIM 124, dan saya sendiri, Rizky Dwi Anggraini, NIM 91. Selamat belajar. Baik, langsung saja kita menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pasar oligopoli. Sebenarnya, apa sih pasar oligopoli itu? Seperti yang telah saya sebutkan tadi di awal, pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, yang mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori pasar oligopoli antara lain adalah: pertama, industri rokok, kemudian ada industri mobil, industri semen, jasa penerbangan, dan juga industri-industri yang lain. Kita beralih pada pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri yang pertama yaitu terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10, dengan banyak pembeli di pasar. Ciri yang pertama ini tentunya sama dengan penjelasan dari apa itu pasar oligopoli. Kita lanjut untuk ciri yang kedua, yaitu barang yang diperjualbelikan relatif homogen, namun telah terdiferensiasi. Contohnya adalah banyaknya produk sabun mandi dengan berbagai aroma dan juga bentuk. Kemudian ada telepon seluler dengan berbagai ragam teknologi, tampilan, dan juga fitur-fitur yang lebih canggih. Begitu juga dengan produk-produk yang lain. Ciri yang ketiga yaitu penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari masing-masing produk yang telah ditawarkan. Ciri yang selanjutnya yaitu masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual yang lain. Persaingan ini terutama melalui promosi besar-besaran dan juga perang harga. Perang harga yang dimaksud adalah ketika terjadi suatu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, namun diikuti dengan penurunan harga oleh perusahaan yang lainnya, sehingga pada akhirnya pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap, namun dengan harga jual yang tentunya lebih rendah. Ciri yang selanjutnya yaitu produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli walaupun sulit. Hal ini dikarenakan dibutuhkan modal yang sangat besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang telah lama kemudian menurunkan harga secara besar-besaran atau yang biasa disebut sebagai istilah predatory pricing. Hal ini menyebabkan perusahaan baru sulit untuk bertahan. Kemudian dilanjutkan dengan ciri yang terakhir yaitu sistem harga yang kaku. Karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan, perilaku satu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan yang lain, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang diambil ke depannya. Ketergantungan ini terutama terjadi dalam penetapan harga, di mana penetapan harga yang dilakukan oleh satu perusahaan akan segera diikuti oleh perusahaan yang lain,
sehingga pada akhirnya memunculkan kekakuan harga di tingkat tertentu pada pasar oligopoli. Nah, itu tadi pembahasan terkait pengertian pasar oligopoli dan juga ciri-cirinya. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok 7 yang lain. Selamat menyimak. Baik, di sini saya Wantina Wangsari, NIM 94, akan menjelaskan tentang jenis pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar oligopoli murni, di mana produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga tidak terlalu signifikan dan cenderung berpatok pada satu produsen. Jika produsen yang satu menaikkan harga, maka produsen yang lainnya juga ikut melakukan hal yang sama. Jenis yang kedua yaitu pasar oligopoli terdiferensiasi. Ciri-cirinya, produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harga tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. Sehingga ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga sekalipun produsen lain harga produknya sudah meningkat. Bisa juga sebaliknya, produsen menaikkan harga justru ketika produsen lain harganya masih stagnan. Dan jenis yang ketiga yaitu pasar oligopoli non-kolusi, di mana produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pasar oligopoli kolusi. Kerjasama produsen dengan produsen lain untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Ini merupakan kebalikan dari pasar oligopoli non-kolusi, yang mana setiap produsen mencari celah untuk menaikkan atau menurunkan harga tanpa diketahui produsen yang lainnya. Selanjutnya yaitu contoh pasar oligopoli. Dapat diketahui, pasar jenis ini berisi produk homogen yang bisa saling menggantikan satu sama lain dan diproduksi secara besar-besaran oleh perusahaan yang jumlahnya tidak sampai 10 unit. Contoh dari pasar oligopoli seperti industri semen, industri kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, jasa penerbangan, dan lain sebagainya. Saya Sevita Astriana, NIM 76. Di sini saya akan menyampaikan beberapa sifat dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu dalam pasar oligopoli, harga produk relatif sama. Yang kedua, perbedaan produk merupakan kunci sukses dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, perusahaan sulit untuk masuk ke pasar karena membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Yang terakhir, perubahan harga barang di suatu perusahaan akan diikuti oleh perusahaan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi pasar oligopoli. Yang pertama, pemerintah mempermudah masuknya perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan ikut menciptakan persaingan, seperti masuknya Petronas, perusahaan minyak gas dari Malaysia. Yang kedua, yaitu diberlakukannya Undang-Undang Anti Kerjasama Antar Produsen yang terdapat pada Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama. Kebijakan ini dibuat agar tidak mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Baik, saya Rizky Avianti, NIM 110. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, konsumen memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang yang ingin dikonsumsinya. Yang kedua, persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, karena akan meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produk semakin berkembang. Yang selanjutnya yaitu kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, perang harga antar produsen sering terjadi. Kedua, produsen menggelontorkan banyak dana
untuk iklan dan promosi. Hal ini agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen yang lainnya. Yang ketiga, pemborosan sumber daya ekonomi. Oke, cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.